Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa nuwasilu fi dirasah kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullahu taala wa huwa al-Imam Yahya ibn Ismail Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Kita akan meneruskan pembahasan kitab Al-Muzani. Kita sudah membahas dua masalah besar, yaitu tentang sifat ulu dan ma'iyatullah li khalqihi. Kemudian kita akan langsung membahas, lihat di kitabnya, ini saya baca di kitabnya. Bismillah. Qala al-Imam Muzani rahimahullahu ta'ala, ahata ilmuhu bil umuri wa anfadha fi khalqihi sabiqul maqduri. Qala Allah ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis suduru wal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi wa nafiduna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarrin la yamlikuna li anfusihim min ta'ah naf'a wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati anha dab'a. Hadihil faqrah tatakallam anil imani bil qadar, aliman bil qada'i wal qadar, wa hiya masalatun muhimmah wa min usul atau min aslin min usul ahli sunnati wal jamaah. Nah, di alinea ini mu'allif rahimahullahu ta'ala akan membahas tentang masalah takdir. Artinya akan membahas tentang masalah takdir. Jadi beriman kepada takdir. Wal imanu bil qada'i wal qadar min arkanil imani sittah wa huwa ruknun min arkanil imani sittah. Iman kepada takdir merupakan rukun di antara rukun iman yang 6. Nanti kita akan bahasnya. Jadi judul sekarang adalah tentang takdir. Nah, Imam Al-Muzani berkata ketika menyebutkan alin fauqa arsyihi bidzatihi, jadi Allah tinggi di atas arasnya, wa huwa danin bi ilmihi, dan Allah dekat kepada hamba dengan ilmunya. Jadi udah kita bahas dua judul, tentang sifat ulu, kemudian tentang ma'iyatullah, bahwa Allah bersama makhluknya. Nah, masalah yang ketiga yang dibahas oleh Imam Muzani adalah tentang masalah takdir, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Nah, kita lihat dulu kalimatnya. Ahata ilmuhu bil umuri. Ini berbicara tentang martabat pertama beriman kepada takdir di sini. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, artinya meliputi semua urusan.
Jadi di sini menetapkan isbatu sifatil ilmi lillah. Al ilmu al kamilu asyamilu al muhitu bi kulli syai. Jadi al ilmu al kamilu asyamilu al muhitu bi kulli syai, yaitu menetapkan sifat ilmu bagi Allah. Dan ilmu Allah itu setidaknya diredaksikan dengan 3. Jadi berkaitan dengan sifat ilmu Allah diredaksikan dengan 3. Al-kamilu artinya ilmu yang sempurna. Nah, ini dalam bahasan asma wa sifatnya ya. Yang dimaksud ilmu yang sempurna adalah la yusbak bijahlin wa la yalhaquhu binisyan. Bahwa ilmu Allah itu tidak diawali dengan tidak tahu dan tidak diakhiri dengan lupa. Itu artinya adalah al ilmul kamil, ilmu yang sempurna. Kemudian asyamilu, asyamilu artinya asyamilu tidak jauh dengan makna al-kamil. Asyamilu yaitu ilmu yang mencakup kepada segala sesuatu, yaitu Allahu alimun bima kana wa bima sayakun. Jadi Allah tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi. Jadi meliputi semuanya. Al-muhitu, al-muhitu bi kulli syai, yang meliputi semua urusan. Jadi tidak ada yang tersembunyi pada ilmu Allah. Maka di sini katakan ahata ilmuhu bil umuri. Kemudian wa anfadha fi khalqihi sabiqul maqdur. Yang dimaksud di sini bahwa Imam Muzani menetapkan sisi lain tentang takdir, yaitu beriman bil kitabah, yaitu iman kepada tulisan. Al-asya masbukun. Di sini 2 dulu ya. Bil ilmi jadi sesuatu yang harus kita pahami di sini, al-asya segala sesuatu, al-maujudat wal mumkinat wal mustahilat wa kullu syai', bahwa segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang terjadi ya dan akan terjadi, kita pahami dulu masbukun. Artinya didahului, supaya gampang aja untuk paham aja. Didahului bil ilmi wal kitabah. Bimakna bi ilmihi, bi ilmihi, ilmu Allah. Jadi Allahu alimun bima kana wa bima sayakun. Yang kedua, al-asya masbukun bil kitabah. Artinya segala sesuatu terdahului dengan kitabah. Bima'na kulla syai'in qad katabahu Allah Ta'ala fi lauhil mahfuz wa sayati bayanuhu insyaallah. Artinya segala sesuatu itu yang terjadi
itu udah tertulis terlebih dahulu sebelum terjadinya. Jadi sebelum terjadinya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perinciannya nanti, yaitu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi dan langit. Maka maknanya di sini wa anfadha fi khalqihi sabiqul maqdur. Yani sabiqul maqdur. Kemudian berdalil dengan ayat ya'lamu khayyatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Kemudian di sini berkaitan dengan af'alul ibad. Af'alul ibad. Ya. Af'alul ibad. Nah, ini akhwat kelihatan enggak ya? Af'alul ibad artinya perbuatan hamba. Kita ambil secara khusus perbuatan manusia. Fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi. Jadi perbuatan kita ini globalnya dua. Perbuatan baik, perbuatan apa? Jelek kan itu ya, af'alul ibad. Ya, itu berkaitan dengan perbuatannya. Perhatikan di sini, fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi. Nah, kita kembali lagi di sini. Af'alul ibad, al ilmu wal kitabah. Al-kitabah. Ya. Af'alul ibad, apa yang diperbuat oleh manusia, oleh kita, itu dikatakan amiluna bisabiqi ilmihi. Jadi artinya Allah tahu kalau Abu Bakar akan beriman sebelum Allah menciptakan Abu Bakar. Allah tahu kalau Abu Jahal itu akan kafir sebelum Allah menciptakan Abu Jahal. Jadi ilmu Allah mendahului ya, terhadap semua yang terjadi. Kemudian apa? Dan telah ditulis, ya, telah ditulis Abu Bakar akan beriman dan Abu Jahal akan kafir. Nah, ini maknanya. Terus perhatikan di situ. Nafiduna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarrin. Ya. Setelah ini al-masyiah. Ya. Di sini al-masyiah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan masyiah yaitu masyiatullah. Masyiatullah. Nah. Atau dibalik. Al-asya. Kemudian di sini af'alul ibad. Ya. Jadi kita lihat al-asya. Al-asya artinya segala sesuatu makhluk ya. Af'alul ibad spesifik kita berbicara tentang manusia. Ya, mukmin, kafir, taat, maksiat, ahli sunnah, ahli bidah. Nah, maka di sini dipahami dua poin lain, yaitu takunu bimasyiatillah.
Ya. Ya, perhatikan di sini. Wal khalqu amiluna bisabiki ilmihi wa nafiduna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarrin la yamlikuna li anfusihim min ta'ah naf'a wa la yajiduna ila sarfil maksiyati an hadafa. Nah, perhatikan al-asya, segala sesuatu. Segala sesuatu itu mencakup semuanya, makhluk-makhluk ini, al-maujudat, mupinat, jatuhnya daun, tumbuhnya biji-bijian, matinya seseorang, lahirnya seseorang, semua. Kemudian kita ambil spesifik karena pembahasannya nanti ada di sini. Af'alul ibad, perbuatan hamba. Perbuatan hamba. Maka dipahami dua sisi lain. Selain tadi ilmu dengan kitabah, yaitu takunu bimasyiatillah. Segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Jadi pahami aja dulu. Imannya Abu Bakar terjadi dengan masyiah Allah. Karena Allah menghendaki Abu Bakar beriman. Dan kufurnya Abu Jahal juga terjadi dengan masyiah Allah. Allah menghendaki secara kauni bahwa Abu Jahal adalah kafir, Fir'aun adalah kafir, Namrud adalah kafir. Dalam arti tidak ada yang terjadi kecuali terjadi dengan kehendak Allah. Inilah yang dinamakan dengan takdir kauni. Rinciannya nanti tapi ke bawah, insyaallah. Kemudian keempatnya, itu pada poin terakhirnya, wa kulluhu makhlukun lillah. Semuanya adalah makhluk Allah. Jadi ghairullah, selain Allah adalah makhluk. Maka bisa dipahami al-asya, segala sesuatu, bumi, langit, alam semesta, ya, sampai hal yang terkecil sirum, ya, kutu, semuanya adalah makhluk Allah. Karena selain Allah adalah makhluk. Itu aja gambarannya. Kemudian spesifiknya adalah af'alul ibad, perbuatan manusia, harokatul insan. Jadi gerakan manusia ini adalah makhluk Allah. Jadi gerakan manusia adalah makhluk Allah. Perbuatan manusia adalah makhluk Allah. Ya. Maka di sini dikatakan, ya, fal khalqu amiluna bisabiki ilmihi nafiduna lima khalaqalahum lahu. Jadi artinya ini dipahami kaidahnya ini. Kaidahnya ini. Ya. Karena ucapan ulama itu perlu dijabarkan, ya, perlu dijabarkan maksudnya. Ya, karena kalau kita membaca dengan harfiah tanpa, ya, kita mencari guru dan bagaimana memahaminya, memang sulitnya. Jadi memang sulit. Ya. Jadi itu redaksi yang dibawakan oleh Imam Muzani. Ya. Jadi Imam Muzani rahimahullahu taala di sini punya dua tujuan besar. Tujuan yang pertama, definisi iman kepada takdir menurut ahli sunnah, yaitu beriman kepada 4 tingkatan: ilmu, kitabah, masyiah, al-khalqu, yang akan saya jelaskan. Ya, tenang, insyaallah akan dijelaskan semuanya. Nah, yang kedua, Imam Muzani ingin membantah kelompok-kelompok yang menyimpang tentang masalah takdir. Ya, kelompok ini secara global dikenal dengan 2 kelompok, yaitu Qadariyah dan Jabariyah. Jadi Qadariyah dan Jabariyah. Kemudian kelompok lain juga para ulama menjelaskan Qadariyah itu ada 3, yaitu Qadariyah musyrikiyah, nanti juga akan jelaskan, Qadariyah majusiyah,
Qadariyah Iblisiyah. Itu yang akan dibantah oleh Imam Muzani rahimahullahu taala, ya. Kemudian pengingkaran kepada takdir. Jadi pengingkaran kepada takdir itu ada tingkatannya. Ada yang dinamakan Gulatul Qadariyah, yaitu Qadariyah yang paling jauh, yaitu yang mengingkari ilmu dan mengingkari semua tingkatan takdir. Maka inilah yang dikafirkan menurut ahli sunnah wal jamaah, ya. Jadi menurut ahli sunnah wal jamaah. Nah, kemudian setelah ini, kenapa para ulama selalu membahas tentang takdir dalam kitab akidah? Karena urgensinya. Nah, saya akan menjelaskan. Nah, sekarang bisa dilihat langsung yang pernah saya jelaskan di sini ucapan Imam Sufyan ibnu Yainah. Beliau mengatakan as-sunnatu asyaratun, faman kunna fihi faqad istakmala sunnata, wa man taraka syai'an minha faqad taraka sunnah. Apa aja? Nah, lihat di sini isbatul qadari. Jadi menetapkan takdir. Wa taqdimu Abi Bakrin wa Umar wal haudu syafa'ah wal mizan wasirat wal imanu qaulun wa amalun wal qur'anu kalamullah wa adabul qabri wal ba'si yaumal qiyamati wala taqtum bi syahadati ala muslimin. Ini 10 poin tentang pokok-pokok sunnah yang kita harus pahami satu-satuannya, dan kita sedang membahas tentang takdir. Jadi salah satu ciri ahli sunnah benar mengimani takdir, ya. Kemudian setelah itu kita lihat, yaitu perkataan Imam Sahal ibnu Abdillah, ya. Ini pernyataan Imam Sahal ibnu Abdillah. Sami'tu Sahal ibnu Abdillah yaqul wa qila lahu mata yulamu rajulu annahu ala sunnah wal jamaah. Qala idza urifa min nafsihi asyru hisalin. Apa aja? La yatrukul jamaah wa la yasubbu ashaban nabi sallam wa la yakhruju an hadhil ummati bisayf. Nah, di sini baru wala yukadzibu bil qadari. Jadi wala yukadzibu bil qadari. Nah, ini disebutkan, ya, tentang poin penting di antara pokok-pokok keyakinan ahli sunnah, wala yukadzibu bil qadari, dan tidak mendustakan kepada takdir, ya. Itu merupakan pokok, ya. Nah, kemudian sekarang kenapa Imam Muzani rahimahullahu taala menyebutkan akidah ahli sunnah? Karena di sana ada akidah ahlu bidah dan terjadi fitnah besar tentang masalah takdir. Nah, kita akan lihat al-qadariyah wal jabariyah. Jadi secara global ada 2 sekte yang menyimpang tentang masalah takdir, ya, al-qadariyah dan al-jabariyah. Nah, siapa sih al-qadariyah? Ini kasih dulu global. Al-qadariyah humul ladina yanfuna qadarallah wa yaquluna innallaha lam yakhluq af'alal ibadi wa yaj'aluna al-abda khaliqa fi'li nafsihi wa yaquluna innallaha ta'ala ya'lamu syai'a illa ba'da wuku'ihi. Nah, ini qadariyah dan identik dengan qadariyah Mu'tazilah, yaitu orang-orang yang menafikan tentang takdir Allah. Mereka mengatakan Allah tidak menciptakan perbuatan hamba, ya. Mereka mengatakan bahwa hamba yang menciptakan perbuatannya sendiri. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak tahu sesuatu sehingga sesuatu itu terjadi, ya. Itu adalah qadariyah. Nah, kemudian siapa yang pertama, ya, muncul madhab ini?
Madhab ini. Awalu man takallama fil qadari fil alami islami Nasrani min ahlil Iraq. Siapa? Namanya Susan. Nanti di bawah akan disebutkan Susan. Jadi orang Nasrani kemudian dia masuk Islam, tsumma tanasara. Wa qad istata ayunafidha ila qalbi Ma'bad al-Juhani. Kemudian dia menyebarkan virus, artinya menyuntikkan virusnya kepada salah seorang tokoh namanya Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani ini dari sisi sanad rawi gitu ya. Ini Muslim. Ma'bad al-Juhani ini bahkan dikatakan sikotun soduk. Jadi kalau dari sisi derajat hadis gitu ya, itu masih diterima riwayatnya si Ma'bad al-Juhani ini. Ma'bad al-Juhani. Tetapi orangnya memang condong kepada bid'ah sejak awal. Disebutkan dalam sejarah bahwa Ma'bad al-Juhani adalah termasuk orang yang terfitnah oleh Ibnu Ash'as dalam kisah Hajjaj Ibnu Yusuf. Jadi Ma'bad al-Juhani ini orang yang keluar ya, ikut perang dengan Ibnu Ash'as. Jadi dalam pasukan yang kudeta kepada Hajjaj Ibnu Yusuf, dan dia dihukum oleh Hajjaj Ibnu Yusuf. Hajjaj Ibnu Yusuf Ma'bad al-Juhani ini. Alladzi akhadha anhu maqalatihi. Maqalatahu afwan. Alladzi akhadha anhu maqalatahu. Wa an Ma'bad talaqaha Ghailan ad-Dimashqi. Jadi setelah itu diambil oleh Ghailan ad-Dimashqi. Fahada asalisu mustirab awalu man ahdatsa fi hadhil bid'ah allati naha Rasulullah an jidali fiha. Jadi rentetannya apa? Susan, kemudian Ma'bad al-Juhani, kemudian Ghailan ad-Dimashqi, itu tokohnya ya. Imam Auza'i mengatakan awalu man nataqa fil qadari rajulun min ahlil Iraq yuqalu lahu Susan. Jadi Susan bukan Susanti ya. Susan kana nasraniyan fa aslama tsumma tanassara. Jadi ini misionaris gitu ya, penipu. Pura-pura masuk Islam. Fa akhadha anhu Ma'bad al-Juhani, lalu mengambil darinya Ma'bad al-Juhani, wa akhadha Ghailan an Ma'bad, kemudian mengambillah Ghailan dari Ma'bad. Jadi inilah sulasiat. Jadi 3 orang yang menyebarkan tentang madhab Qadariyah. Nah, kemudian kita akan bacakan hadis, yaitu ada dalam Sahih Muslim dalam Kitabul Iman. Jadi dalam Kitabul Iman, hadis pertama dalam Kitabul Iman, atau hadis nomor 8 dalam Sahih Muslim. Jadi awalnya Imam Muslim menyantumkan seputar hadis tentang sanad. Kemudian hadis ini, ya. Kita potong hadisnya di sini. Rawa Muslim, maksudnya di sini sanadnya dilewati sama saya. An Yahya ibnu Ya'mar. Ya bacanya Ya'mar ya, bukan Ya'mur. An Yahya ibnu Ya'mar. Qala kana awala atau kana awalu. Kana awalu man qala fil qadari bil Basrah. Berarti menurut Imam Muslim bahwa yang pertama terjadinya di daerah kota namanya apa? Basrah, Ma'bad al-Juhani. Pantolak tu ana wa Humaid ibn Rahman al-Yari hajaini. Ya, maka kedua tokoh yaitu Yahya ibnu Ya'mar dan Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari itu pergi untuk berhaji au mu'tamiraini, atau keduanya berumrah. Faqulna law lakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Kalau kita ketemu salah seorang di antara para sahabat, maka kita akan menceritakan ya kepada mereka atau salah seorang di antara para sahabat, dan kami akan bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi atau apa yang dikatakan oleh mereka tentang takdir. Fawufiqa lana Abdullah bin Umar ibnu Khattab dahilal al-masjid.
Maka ditakdirkan beliau ini ketemu dengan Abdullah bin Umar yang beliau berada di masjid. Ya. Kemudian faktanabtuhu, yakni sorna minahiyatahi. Jadi artinya kalau bahasa kita menggandeng lah gitu. Bahwa Abdullah bin Umar berada di tengah dan beliau kanan kiri gitu. Kanan kiri. Ana wa sahibi, aku dan sahabatku. Kemudian ahaduna an yaminihi wal akharu an shimalihi. Artinya digandeng. Wadanantu ana sahibi sayukallimul kalam ilayya. Ya, karena mungkin di sini entah umurnya mana yang lebih tua di antara keduanya, dan di antara adab mereka para tabi'in ya terbiasa ya mendahulukan yang lebih tua untuk berbicara. Ya, dia mengatakan sepertinya aku menyangka bahwa dia akan menyuruh aku untuk berbicara. Fakultu Aba Abdurrahman, maka aku berkata, Aba Abdurrahman kunyah untuk Abdullah bin Umar. Innahu qad dhaharak kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an. Lihat nih. Ya, lihat di sini. Sungguh telah muncul ya di tengah-tengah kami orang yang mungkin membaca Quran. Membaca Al-Qur'an. Jadi muslim berarti ya membaca Quran. Wa yatafakkaruna yatlubunal ilma. Ya, tapi di sini ada errornya. Jadi artinya mereka itu ya tidak bermajelis dengan ulama. Artinya tidak bermajelis dengan ulama. Jadi artinya apa? Mereka dia terkontaminasi dengan pemahaman Susan dan beristihad sendiri. Ya, beristihad sendiri, mengambil ayat-ayat yang telah direkayasa oleh Susan. Ya, seperti Jahmiyah kan mengambil ayat-ayat, Mu'tazilah mengambil ayat-ayat, kemudian direkayasa ayat-ayat itu untuk madhabnya. Ya, untuk madhabnya. Wa dzakara min sya'nihim. Lalu beliau ini ya menyebutkan, artinya salah seorang di antara kedua orang tadi, yaitu Yahya ibnu Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, beliau menceritakan tentang wa annahum yaz'umuna an la qadara wa anal amra unufun. Mereka menyangka tidak ada ketetapan Allah ya, dan mengatakan al-amru unuf. Al-amru unuf itu maknanya tadi bahwa Allah tidak tahu sesuatu sehingga terjadinya apa? Sesuatu. Qala, maka Abdullah bin Umar berkata, ini catat, Abdullah bin Umar berkata, idza laqita ulaik fa ahbirhum anni bari'un minhum wa annahum bara'un minni. Kata Abdullah bin Umar, kalau kamu ketemu dengan mereka, habarkan dariku, aku berlepas diri dari mereka dan mereka bukan bagian dariku. Berarti Abdullah bin Umar menghukumi kafir di sini. Ya, baro terhadap pendapat ini dan mengkafir. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, ya, Abdullah bin Umar mengatakan di sini, wallahi wali yahliku bihi Abdullah bin Umar, lau anna li ahadihim misla uhudin dahaban ba anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadari. Patalah hadis fa ini sami'tu min abi An-Nabi sallallahu yaqul al-iman antum minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antum minna bil qadari khairihi wa syarrihi. Lalu Abdullah bin Umar menyebutkan statement yang kedua, demi Allah, seandainya salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Galunggung, ya itu kan gunung Uhud tidak terbayang yang belum ke sana. Saya gambarkan gunung Galunggung. Dan gunung Galunggung lebih besar dari gunung Uhud ya. Karena yang terbesar ya di sana gunung Uhud. Lalu mereka menginfakannya, atau salah seorang di antara mereka menginfakannya, maka Allah tidak akan menerima infak mereka walaupun sebesar gunung Uhud, sehingga mereka beriman kepada takdir. Jadi dalam kisah ini ya ada 3 istimbat besar. Jadi ada 3 istimbat besar. Yang pertama menyebutkan bahwa awal kesesatan tentang masalah takdir berawal dari kota Basrah. Jadi berawal dari kota Basrah. Dari 3 orang tadi, Susan, Ma'bad al-Juhani,
kemudian Ghailan Ad-Dimashqi, itu tokoh yang mengawali kesesatan tentang masalah takdir. Nah, dari mereka muncullah setelah itu Jahmiyah, itu Jaham ibnu Safwan dengan Jabariyahnya. Kemudian muncul setelah itu Mu'tazilah dengan istilah Qadariyahnya, dengan istilah Qadariyahnya. Nah ini. Kemudian yang kedua Jabariyah. Jabariyah itu apa? Ya. Hum atba'u Jaham ibnu Safwan. Jadi pengikut Jaham ibnu Safwan. Alladzi qatalahu Salmun ibnu Ahu Amiri Khurasan. Ya, itu jadi Jabariyah itu pengikut Jaham ibnu Safwan. Nah ini juga kita sebutkan. Jaham ibnu Safwan siapa? Ya, dia berguru kepada Ja'ad ibnu Dirham. Ya, ibnu Dirham As-Samarqandi. Tapi jadi dikenalnya Jaham ibnu Safwan. Ya, karena keterkenalan dari madhab-madhabnya. Nah, kemudian kenapa dinamakan dengan Jabariyah? Sumia Jabariyah bidzalika li'annahum yaqulun innal abda majburun ala af'alihi wala ikhtiyara lahu wa anal fa'ila al haqiqi huwa Allah ta'ala wa anna Allah ta'ala ajbarul ibada alal imani aw alal kufri. Ya, itu jadi kaum Jabariyah. Jadi Jabariyah ini lawan dari Qadariyah. Jadi kalau Qadariyah dikatakan perbuatan hamba bukan makhluk Allah. Perbuatan hamba tidak berkaitan dengan masyiah Allah, itu intinya. Ya. Jadi perbuatan hamba adalah makhluk diciptakan oleh hambanya sendiri. Itu Qadariyah, yaitu Qadariyah Mu'tazilah. Kalau Jabariyah kebalikan, bahwa manusia ini digambarkan karisha, bagaikan daun-daun atau ranting-ranting yang ketiup angin. Ya. Atau bagaikan wayang yang digerakkan oleh dalang. Itu kaum Jabariyah. Nah, kita akan jelaskan perbedaan di antara keduanya. Dibalik di sini. Al-firqatul ula wa hum Jabariyah wa khulasatu qaulihim innal ibada majburun ala a'malihim la qudrata lahum wala iradata wala ikhtiyara wallahu wahdahu wa khaliqu af'alil ibad wa amalhum innama tunsabu ilaihi majazan. Ya. Qala al-Baghdadi an Jaham ibnu Safwan. Ya itu. Kemudian al-firqatu tsaniyah wa hum Mu'tazilah wa man wafaqahum wa khulasatu qaulihim inna af'alal ibadi laysat makhluqatun lillah wa innamal ibadu hum khaliquna laha wal abdu mustaqilun bi amalihi fil iradati wal qudrah wa laysa li masyiatillah wa qudratihi fihi atharun. Ya, ini dua kelompok yang berbeda dan ahli sunnah nanti pertengahan. Nah, kita akan jelaskan nanti. Nah, kemudian untuk mengetahui kelompok-kelompok mereka, Al-Qadariyah salah satu asnaf. Jadi Qadariyah ada 3 kelompok selain yang tadi. Qadariyah 3 kelompok, yaitu Qadariyah Musyrikiyah, Qadariyah Majusiyah, dan Qadariyah Iblisiyah. Jadi Qadariyah ini ada dikenal dengan Qadariyah Musyrikiyah, Qadariyah Majusiyah, Qadariyah Iblisiyah. Dari sisi penyerupaan sama gitu ya, sifatnya seperti orang musyrik, seperti orang Majusi, dan seperti iblis. Nah, apa yang dimaksud kita lihat di sini. Apa yang dimaksud dengan Qadariyah Musyrikiyah? Qadariyah Musyrikiyah adalah orang yang berhujjah atas maksiat, atas kufur, atas syirik dengan takdir. Ya, dengan takdir. Jadi ini adalah Qadariyah Musyrikiyah. Orang yang berhujjah itu berargumentasi. Ya, atas maksiat, kekufuran, syirik, maksiat dengan takdir. Ya, dengan mengatakan begini, ya jangan dicela, saya kafir, kan ini takdir.
Kalau Allah tidak mentakdirkan, ya saya tidak syirik. Jadi ada orang berzina, jadi pezina. Kamu jangan mencela saya sebagai pezina, karena ini takdir Allah saya jadi pezina. Gitu. Itu qadariyah musyrikiyah. Yaitu alladzina i'tarafu bil qada'i wal qadar wa za'amu anna dzalika yuwafiqul amra wa nahya. Jadi mungkin nanti akan lebih terang ketika kita paham tentang iradah syar'iyah dengan iradah kauniyah nanti. Itu orang-orang yang mengakui kepada qada dan qadar, tapi mereka menyangka bahwa perintah dan larangan itu identik, ya, dengan qada dan qadar. Dalam arti begini, ya, bahwa saya ini maksiat, ya, jangan dicela karena ini saya takdir. Padahal Allah telah melarang orang berapa? Berzina. Allah telah melarang orang mencuri. Allah melarang manusia kufur. Allah melarang manusia syirik. Ya. Nah, ini dicontohkan dalam surah An-Nahl atau dalam surah Al-An'am. Walau sya'allahu ma asyrokna wala abauna wala haramna min syai'in walau sya'a ma abadna min duni min syai'. Jadi orang-orang musyrik mereka berhujjah dengan takdir. Nah, hujah mereka benar atau tidak kita akan bahas nanti. Ini kenalan aja dulu. Kedua adalah qadariyah majusiyah. Nah, ini qadariyah majusiyah. Kalau yang pertama identik dengan jabariyah, ya. Jadi identik dengan Jabariyah. Kalau qadariyah majusiyah identik dengan qadariyah mu'tazilah. Gimana ini? Alladzina yaj'aluna lillahi syuraka fi khalqihi kama ja'ala, ya. Apa ini? Al awaluna lillahi syuraka fi ibadati fayaqulun khaliqul khaira ghairu khaliqu syarr wa yaqulu man kana minhum bi millatina inna dunuba al waqi'ah laysat waqi'atun bi masyiatillah wa rubbama qalu wala ya'luma aidan wa yaquluna inna jami'a af'alal hayawani waqi'un bi ghairi qudrati wala sun'ihi fayajhaduna masyiatahu an-nafidah wa qudratahu asy-syamilah wa li hadza qala Ibnu Abbas al-qadar nidhamu tauhid faman wahadallaha wa amana bil qadar tamma tauhiduhu wa man hadallaha wa kadzaba bil qadari naqadha takdibuhu tauhidahu. Nah, jelaskan ya. Begini. Qadariyah majusiyah adalah qadariyah mu'tazilah. Kenapa diidentikan dengan majusi? Orang majusi itu yang mengatakan Tuhan itu ada dua. Ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan cahaya. Jadi dinamakan ilah nur, ilah zulumat. Itu orang majusi keimanan seperti itu. Nah, orang qadariyah mu'tazilah mereka mengatakan manusia diciptakan sama siapa? Allah. Tapi perbuatan manusia diciptakan oleh manusia. Maka disamakanlah qadariyah mu'tazilah seperti qadariyah majusiyah. Ketika orang majusi mengatakan ada ilah dulumat, ada ilah nur, gitu kan? Nah, orang qadariyah mengatakan jasad manusia diciptakan Allah, tapi perbuatan manusia diciptakan dirinya sendiri. Seolah-olah manusia itu ada dua pencipta. Datnya, fisiknya diciptakan Allah, tapi perbuatannya diciptakan diri sendiri. Maka manusia itu ada dua pencipta. Seolah-olah seperti itu, maka dinamakan qadariyah majusiyah. Nah, berikutnya adalah qadariyah iblisiyah. Ya. Qadariyah iblisiyah alladzina shadaqu bi anallaha sadaru anhul amran lakin indahum hadza tanaqud wa hum khusuma Allah kama jaa fil hadis. Jadi qadariyah iblisiyah itu ya orang yang mengimani ya kepada dua takdir kemudian perintah, tetapi mereka menentangkan antara perintah dengan takdir. Ya seperti iblis laknatullah. Jadi iblis laknatullah. Ketika mereka berkata
bahwa engkau aku ciptakan dari tanah, ya, diciptakan dari tanah. Tapi mereka tidak menerima perintah apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diperintahkan untuk sujud kepada Adam, kata dia apa? Nah, lima kholak tu ana khairum minhu kholaqtani min narin wa kholaqtahu min tin. Itu ayatnya. Nah, ini sekte. Ya. Sektenya Qadariyah. Nah, Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, kita kembali kepada perkataan Imam Muzani ke atas. Lamun lada lieur engkenya di akhirnya insyaallah malieur. Jadi Imam Muzani rahimahullahu taala menjelaskan usul iman kepada takdir dan membantah kepada kelompok-kelompok yang tadi. Akhirnya kita ahata ilmuhu bil umuri. Ini menetapkan ilmu Allah, isbatu ilmi lillah. Jadi menetapkan sifat ilmu Allah. Dan ilmu Allah itu diredaksikan dengan 3: al-kamil, asyamil, al-muhitu bikulli syai'in. Itu pahami dengan ayat Al-Quran. Innallaha bikulli syai'in alimun. Apa ayatnya? Qad ahata bikulli syai'in ilma. Itu ayatnya. Jadi ucapan yang tadi itu redaksi ilmu Quran. Kemudian wa anfadha fi khalqi sabiqul maqdur. Ini tentang kitabah, nanti kita akan jelaskan. Jadi telah didahului dengan ilmu Allah dan telah didahului dengan catatan yang telah ditulis oleh Allah. Ya. Allah mencatat takdir yang ada. Itu memerintahkan siapa? Catatan amal ditulis sama apa? Sama kolam. Ya. Awalu ma khalaqallahu al-qalama. Faqala uktub. Wa ma aktub qala maqadira al-khalai. Jadi paham? Nanti ya kita selesai ini. Yang pertama diciptakan apa? Kolam. Kemudian Allah bilang kepada kolam, uktub, tulis. Lalu kolam bilang, ma'aktub, apa yang saya tulis. Maka Allah bilang apa? Maqadira al-khalaiq. Jadi ketetapan-ketetapan makhluk. Jadi paham nggak? Yang mematikan siapa? Allah. Yang diperintahkan mencabut nyawa? Yang diperintahkan mencabut nyawa siapa? Malakul maut, ya. Malakul maut, ya, malakul maut, karena diperintahkan al-qalam. Kemudian ditulisnya di mana? Di Lauhil Mahfud. Lauh itu apa? Lauh. Papan. Al-Mahfud terjaga. Terjaga maknanya apa? Nanti kita bahas sih. Terjaga apa? Yang pertama, ya, terjaga minat tagyir, dari apa? Perubahan. Ya, perubahan. Ya. Kemudian yang kedua, lihat di sini supaya jelas. Fa khalqu amiluna bisabiqi ilmihi nafiduna lima khalaqahum lahu. Jadi di sini menunjukkan apa? Allah, ya, menciptakan hambanya, kemudian menetapkan apa? Takdirnya. Jadi menetapkan takdirnya. Allah menciptakan hamba. Jadi artinya apa? Selain Allah adalah apa? Makhluk. Jadi selain Allah adalah makhluk Allah Ta'ala. Nah,
Tapi nanti kita akan paham sebagai penutup, dan ini untuk menjadi sebuah pemikiran, dipikirkan nanti di rumah, tapi jangan jadi sesat ya. Af'alul ibad makhlukun lillah. Ya. Jadi perbuatan hamba adalah makhluk Allah. Walakin af'alul ibad takunu bimasyiatil ibadi wa takunu biqudratihi wa iradatihi. Ya. Pahamin. Perbuatan hamba adalah makhluk Allah. Perbuatan hamba terjadi dengan masyiah hamba, dan terjadi dengan irodahnya, dan terjadi dengan kudrohnya. Ya. Fi'lul abdi laisa fi'lullah. Fi'lul abdi makhlukun lillah. Paham kan? Perbuatan manusia adalah perbuatan manusia dan bukan perbuatan Allah. Tapi perbuatan manusia adalah makhluk Allah. Dah. Sampai di sini, nanti pikirkan di rumah dan penjelasannya di pekan depan insya Allah. Ya nggak apa-apa riotnya sedikit supaya bisa membaca nanti. Udah jam 5 pas. Waktu pertanyaannya susah ya. Nanti pekan depan pertanyaannya, siapkan aja ya pertanyaannya untuk pekan depan. Setengah jam pertanyaan nanti setelah. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta